Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan tentang menjalani kasih Natal setiap hari. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan bagian di firman Tuhan tentang bagaimana kami harus merenungkan Natal dalam kehidupan kami sepanjang hari. Mari Tuhan, Kau yang berkati kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sedang memasuki bulan Desember, masa yang istimewa bagi banyak orang di seluruh dunia, yaitu Natal. Pada bulan ini, kita sering merasakan atmosfer yang hangat, penuh sukacita dan kasih sayang. Namun, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa kasih yang kita rayakan di Natal ini sesungguhnya dapat kita hidupi setiap hari. Melalui renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menghidupi kasih Natal dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di bulan Desember, tetapi sepanjang tahun. Mari kita ingat dasar kasih kita, yaitu kasih Yesus. Seperti tertulis dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih terbesar adalah kasih yang memberi tanpa pamrih. Bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama adalah kita memberi tanpa mengharap balasan. Saudara terkasih, salah satu cara kita menjalani kasih Natal adalah belajar memberi tanpa mengharap balasan. Kasih sejati adalah memberi dengan tulus. Dalam Matius 6 ayat 3-4, Yesus mengajarkan kita, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Dalam keseharian kita yang mungkin sangat sibuk, memberi tidak harus berarti sesuatu yang besar. Misalnya, memberikan waktu untuk mendengarkan teman, atau memberikan bantuan kecil kepada seseorang yang membutuhkan. Hal-hal sederhana seperti ini adalah contoh nyata kasih dalam tindakan sehari-hari. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada kehidupan seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah lelah melayani keluarganya, dari memasak hingga merapikan rumah. Ibu ini memberikan kasih setiap hari kepada keluarganya, tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Kasih seperti ini mengingatkan kita bahwa memberi bisa dilakukan dalam tindakan kecil, selama kita melakukannya dengan tulus. Kemudian yang kedua adalah mengampuni dan memaafkan. Kasih Natal juga mengajarkan kita untuk mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13, itu menasihati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mengampuni adalah wujud kasih yang murni. Meski tidak selalu mudah, pengampunan membantu kita melepaskan beban hati. Kita dapat mulai dengan meminta maaf kepada orang terdekat atau merelakan rasa sakit yang mungkin telah lama kita pendam. Pengampunan menjadi salah satu hadiah kasih yang terindah yang bisa kita berikan di Natal ini. Sebagai contoh, ada seorang sahabat yang pernah memiliki perselisihan dengan kita. Meski sulit, kita mencoba menghubunginya untuk memperbaiki hubungan dan saling memaafkan. Pengampunan ini membawa kedamaian yang lebih dalam dan mengajarkan bahwa kasih yang nyata tidak memendam dendam. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan orang lain. Saat Natal, kita sering berdoa memohon berkat dan kedamaian. Namun, mari kita juga mendoakan orang lain setiap hari sebagai wujud kasih yang nyata. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doakanlah seorang akan yang lain supaya kamu sembuh. Ya. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Doa kecil yang kita panjatkan untuk orang lain bisa menjadi kekuatan besar. Mulailah dengan mendoakan keluarga, teman, bahkan orang-orang yang berbeda pandangan. Doa adalah bentuk kasih yang tak terlihat, namun sangat berarti. Contoh yang bisa kita lihat adalah saat kita mendoakan rekan kerja yang sedang menghadapi masalah atau tantangan. Meskipun kita mungkin tidak bisa membantu secara langsung, namun dengan mendoakannya, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan menginginkan yang terbaik untuknya. Inilah bentuk kasih yang lembut, namun penuh makna. Kemudian yang keempat adalah
menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara kita menunjukkan kasih adalah dengan mendengarkan. Alkitab mengajarkan, cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, jadi dari Yakobus 1 ayat 19. Menjadi pendengar yang baik berarti memberikan perhatian sepenuhnya kepada yang berbicara tanpa menghakimi. Contoh nyatanya, ketika seorang teman atau anggota keluarga menceritakan masalahnya, kita bisa mendengarkan dengan tulus. Meski sederhana, menjadi pendengar yang baik adalah bentuk kasih yang mendalam. Misalnya, kita mendengarkan cerita seorang sahabat yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau dalam masalah keluarga. Dengan memberikan waktu dan perhatian sepenuhnya, kita membantu sahabat tersebut merasa didukung dan dihargai. Kasih ini hadir melalui kehadiran dan perhatian yang tidak terbagi, yang kadang lebih berarti daripada memberikan saran atau bantuan materi. Yang kelima, menghargai dan bersyukur. Kasih sejati bisa juga diwujudkan dengan menghargai dan mengucap syukur kepada orang-orang di sekitar kita. Filipi 4 ayat 6 itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ucapan terima kasih pada orang tua, pasangan, anak, atau rekan kerja, walaupun sederhana, itu bisa menjadi bukti bahwa kita menghargai mereka. Dengan mengucap syukur dan menghargai orang-orang di sekitar, kita menebarkan kasih yang tulus. Misalnya, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja yang selalu mendukung kita, atau bahkan mengucap terima kasih kepada orang yang memberikan layanan kecil, seperti petugas kebersihan atau pramusaji. Menghargai orang lain dengan ungkapan terima kasih menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan menghargai peran mereka, sekecil apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang penuh syukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menjadikan Natal sebagai momen untuk menyalakan kasih yang akan terus menyala sepanjang tahun. Kasih tidak sulit dijalani jika kita mulai dari langkah kecil setiap hari, seperti memberi dengan tulus, mengampuni dengan ikhlas, mendoakan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati. Semua ini adalah bentuk kasih yang bisa kita lakukan setiap hari. Demikian renungan pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk dapat menjalani kasih Natal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.